Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnul Arifin. Saya dari kelas 3 DPAI. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk memenuhi mata kuliah kami yaitu Sejarah Pendidikan Islam. Oleh dosen pengampu kami Bapak Mursal MPDI. Baik, langsung saja kita masuk kepada pendahuluan ya. Jadi tonggak berdirinya dinasti Bani Abbasiyah itu berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance daripada Bani Umayyah ya, yang kemudian berujung kepada runtuhnya dinasti Bani Umayyah, yang kemudian digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Dan dinasti Abbasiyah ini sendiri didirikan oleh As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian kekuasaan Bani Abbasiyah ini berlangsung sejak 5 abad ya, 5 abad lamanya ya, sejak tahun 750 hingga 1258 Masehi. Ini artinya As-Saffah menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga ya, setelah Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah yang sangat besar ya dalam dan berusia lama dalam memimpin umat Islam pada saat itu. Nah, dinasti Abbasiyah ini sendiri berpusat di Baghdad ya, yang telah mengukir sejarah tinta emas sebagai era kebangkitan peradaban Islam pada saat itu. Nah, Bani Abbasiyah ini sendiri mereka tidak berfokus kepada ekspansi ya, akan tetapi mereka lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan dan masalah dalam negeri. Buktinya bisa terlihat ya daripada upaya besar penerjemahan dan menyerap ilmu pengetahuan dari peradaban lain. Nah, seperti halnya Khalifah Harun al-Rasyid ya, yang telah berjasa dalam mendirikan lembaga Bait al-Hikmah ya, sebagai pusat penerjemahan, perpustakaan dan pusat penelitian. Nah, dalam kurun waktu 3 fase pada masa dinasti Abbasiyah, buku-buku dalam bahasa Yunani, Syria, Sanskerta ya, Cina dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, karya-karya yang diterjemahkan kemudian diberi komentar oleh para sarjana Islam dan teori-teori yang ada diberi penjelasan dan disesuaikan dengan ajaran Islam melalui renungan, pengamatan, penelitian, dan eksperimen atau percobaan. Nah, kemudian para tokoh muslim dapat melahirkan teori-teori dan konsep-konsep baru. Nah, dari kegiatan ini mereka menghasilkan ribuan karya tulis ya, dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Nah, sepanjang kekuasaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi, didirikan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, seperti Baitul Hikmah ya, perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masa itu. Selain itu, masjid-masjid, istana, kemudian dan rumah para sarjana difungsikan sebagai tempat belajar. Lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang saat itu telah memiliki sistem, metode, kurikulum, dan tujuan pendidikan dengan keunggulan masing-masing. Kemudian kita masuk kepada pembahasan ya. Yang pertama adalah pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, berbicara mengenai perkembangan pendidikan Islam setidaknya dibagi dalam 5 periodisasi ya, yaitu periode pembinaan pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai masa akhir Bani Umayyah.
Kemudian periode kejayaan, puncak perkembangan ya pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad. Dan kemudian periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan. Nah, masa kejayaan pendidikan Islam terjadi pada dinasti Abbasiyah ya, yang berpusat di Baghdad, ya, yang berlangsung kurang lebih 5 abad lamanya ya, tahun 750 hingga 1258 Masehi kan. Nah, hal ini dibuktikan oleh keberhasilan tokoh-tokoh Islam dalam mengembangkan keilmuan dan dengan karya-karyanya. Baik dalam bidang ilmu diniyah seperti fikih, tafsir, ilmu hadis, teologi, sampai dengan bidang keilmuan umum seperti matematika, astronomi, filsafat, sampai ilmu kedokteran. Nah, keberhasilan dalam bidang keilmuan tersebut disebabkan adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk sebuah peradaban. Mereka memahami bahwasannya sebuah kekuasaan tidak akan kokoh ya tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan. Nah, hal itu dapat ditunjukkan melalui antusias ya mereka dalam mencari ilmu, penghargaan yang tinggi bagi para ulama, para pencari ilmu, tempat-tempat menuntut ilmu, dan banyak perpustakaan dibuka. Salah satunya adalah Bait Al-Hikmah. Kemudian popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 768 hingga 809 Masehi. Dan putranya ya Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 813 hingga 833 Masehi. Nah, masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yang 23 tahun itu merupakan permulaan zaman keemasan ya bagi sejarah dunia Islam. Bagian timur ya. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan oleh Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Kemudian Al-Ma'mun yang menggantikan ayahnya Harun ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya penterjemahan buku-buku asing digalakkan. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait Al-Hikmah yang telah kita bicarakan awal ya. Kemudian pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai pendidikan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Nah, pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan upaya ekspansinya ya, maka pada masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Kalau dinasti Umayyah terdiri atas orang-orang Arab oriented ya, lebih mengedepankan orang-orang Arab ya. Sedangkan dinasti Abbasiyah ini lebih bersifat internasional ya. Asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi, Timur, Mesir, dan sebagainya. Begitulah Bani Abbasiyah membawa peradaban Islam pada puncak kejayaannya, dan terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Pada masa inilah buat pertama kalinya dalam sejarah terjadi kontak antara Islam dengan kebudayaan Barat, atau tegasnya dengan kebudayaan Yunani klasik ya, yang terdapat di Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan Persia. Nah, dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu metode pengajaran. Nah, penggunaan metode pengajaran yang tepat akan memudahkan proses internalisasi dan pemilikan ilmu ya. Pelajar akan dengan mudah menyerap ilmu yang disampaikan
guru-gurunya ya. Jadi ada beberapa metode yang dipakai oleh dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah metode halakoh ya. Metode ini adalah murid-murid duduk bersila kemudian mengelilingi gurunya, dan kemudian seorang guru mengajarkan kepada muridnya secara bergiliran. Nah, cara halakoh ini merupakan metode mengajar yang dipakai di lembaga pendidikan tingkat tinggi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode dikte atau imla dan metode ceramah atau asrama ya. Metode imla ini atau dikte ya adalah metode untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman karena pelajar mempunyai catatan. Metode ini dianggap penting karena pada masa itu buku-buku cetak sangat sulit untuk dimiliki. Kemudian metode ceramah ini adalah metode di mana guru menjelaskan sedangkan siswa mendengarkannya. Kemudian yang ketiga adalah metode hafalan. Nah, ini adalah metode yang dipakai pada masa lalu ya, juga sangat khas dan mempunyai ciri umum pendidikan masa kini juga ya. Nah, kemudian yang keempat adalah metode tulisan. Nah, metode ini dianggap metode paling penting karena ini berguna bagi proses penguasaan ilmu pengetahuan, juga bagi penggandaan jumlah buku teks karena belum ada mesin cetak ya pada saat itu. Di samping metode tersebut juga ditemukan metode diskusi, munakasoh, debat atau dialektika ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem pendidikan ya. Nah, jadi berbicara mengenai sistem pendidikan Islam dinasti Abbasiyah, berdasarkan kriteria materi yang diajarkan pada tempat penyelenggaraannya ya, menurut Jos Maksidi terbagi menjadi dua tipe. Nah, yang pertama institusi pendidikan inklusif atau terbuka terhadap pengetahuan umum. Kemudian institusi pendidikan eksklusif tertutup terhadap pengetahuan umum. Nah, sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria hubungan institusi pendidikan dengan negara yang berbentuk teokrasi ada dua macam, yaitu yang pertama institusi pendidikan Islam formal dan institusi pendidikan Islam informal. Nah, institusi pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara untuk mempersiapkan pemuda-pemuda Islam agar menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama ya, dan menjadi pegawai pemerintahan ya. Nah, kemudian biaya pendidikannya biasa disubsidi oleh negara dan dibantu oleh orang-orang kaya melalui harta wakaf. Nah, sedangkan pengelolaan administrasinya berada di tangan pemerintah. Nah, sebaliknya pendidikan informal diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat dan anggota masyarakat dan menawarkan mata pelajaran umum termasuk filsafat. Dalam hal ini terdapat sekitar 30.000 masjid di Baghdad ya, berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu kurikulum dan materi pendidikan. Nah, untuk kurikulum pada lembaga pendidikan Islam di masa Bani Abbasiyah pada mulanya berkisar pada bidang studi tertentu. Namun seiring perkembangan sosial dan kultural, materi kurikulum semakin luas. Perkembangan kehidupan intelektual dan kehidupan keagamaan dalam Islam membawa situasi lain bagi kurikulum pendidikan Islam. Maka diajarkanlah ilmu-ilmu baru seperti tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, sastra, matematika, teologi, filsafat, astronomi ya, dan kedokteran. Nah, kemudian kurikulum pendidikan Islam pada masa Daulah Abbasiyah didominasi oleh ilmu-ilmu agama ya, khususnya Al-Quran sebagai fokus pengajarannya.
Selain Al-Quran, hadis juga merupakan mata pelajaran yang paling penting, karena merupakan sumber agama kedua setelah Al-Quran. Nah, mempelajari hadis banyak diminati oleh para penuntut ilmu. Terbukti dengan banyaknya kelas-kelas hadis pada saat itu ya. Selain hadis, juga ilmu tafsir menjadi salah satu materi kurikulum pendidikan Islam yang sangat penting pada masa itu. Meskipun secara umum para sahabat melarang untuk menafsirkan Al-Quran, tapi ilmu tafsir menjadi sangat penting ya, karena sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang murtad. Sedangkan materi kurikulum yang paling populer dan diminati oleh pelajar yaitu ilmu fikih. Mereka tertarik dengan ilmu fikih karena ingin mendapat jabatan-jabatan ya di pengadilan, atau melihat besarnya penghasilan ahli fikih pada saat itu. Sehingga mereka harus menguasai dan mendalami ilmu fikih. Kemudian selain ketiga ilmu di atas, ada juga ilmu kalam, ilmu seni dakwah, dan filsafat yang juga merupakan materi kurikulum yang penting. Nah, ilmu-ilmu tersebut menjadikan Daulah Abbasiyah menjadi terkenal dan mencapai puncak kejayaannya karena didukung oleh penguasa yang cinta akan ilmu pengetahuan. Kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu yaitu pertama, kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar matematika, dan pelajaran syair ya. Ada juga yang menambahkan dengan mata pelajaran nahwu dan cerita-cerita. Ada juga kurikulum yang dikembangkan sebatas menghafal Al-Quran dan mengkaji dasar-dasar pokok agama. Nah, institusi Kutab sebagai pendidikan tingkat dasar dan kurikulum utamanya adalah Al-Quran. Keterampilan baca tulis, tata bahasa Arab, kisah-kisah para nabi khususnya, hadis-hadis pendidikan ya pada tingkat dasar pada saat itu. Nah, kemudian kita masuk yang ke 5 ya, tujuan daripada pendidikan. Nah, tujuan pendidikan adalah sasaran yang akan dicapai oleh sebuah usaha pendidikan ya. Konsep tujuan pendidikan yang paling sederhana adalah perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupannya, dan meliputi aspek individu ya, sosial dan profesionalisme. Jadi tujuan pendidikan Islam itu ditujukan agar manusia dapat mengenali, mengakui, dan melaksanakan secara sempurna kedudukan dan peranan idealnya dalam sistem penciptaan. Nah, tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam secara umum ya, yaitu yang menjadi hakikat tujuan pendidikan Islam. Namun pada tingkat turunannya, tujuan pendidikan di tingkat nasional dan institusional ya dapat dideskripsikan sebagaimana yang ada dalam realitas masa itu dan pada masa Bani Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada saat itu. Nah, tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah tujuan keagamaan dan akhlak. Ya. Sebagaimana pada masa sebelumnya ya, anak-anak dididik dan diajarkan membaca atau menghafal Al-Quran. Ya. Nah, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama tentunya. Kemudian yang kedua, tujuan masyarakat. Ya. Para pemuda pada masa itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah ya, dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menuju masyarakat yang maju dan makmur. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah atau sekolah ya, bukan saja ilmu agama dan bahasa Arab ya, bahkan juga diajarkan ilmu duniawi yang berfaedah untuk kemajuan masyarakat.
Kemudian yang ketiga, cinta akan ilmu pengetahuan ya. Masyarakat pada saat itu belajar tidak mengharapkan apa-apa selain daripada memperdalam ilmu pengetahuannya. Nah, mereka merantau bahkan ke seluruh negeri Islam ya untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan kesulitannya ya dalam perjalanan yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki bahkan atau mengendarai keledai. Tujuan mereka tidak lain ya untuk memuaskan jiwanya untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat ya tujuan kebendaan. Nah, pada masa itu mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi ya. Bahkan kalau memungkinkan mendapatkan kemegahan dan kekuasaan di dunia ini. Ya itu sebagaimana tujuan sebagian besar ya pada masa sekarang ini ya. Nah, kemudian baik ya, mungkin itu ya kita ambil kesimpulan ya. Nah, jadi pendidikan Islam mencapai puncaknya, puncak kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah ya, yaitu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan anaknya ya, Al-Ma'mun. Nah, pendidikan pada masa itu memiliki tujuan keagamaan dan akhlak ya, tujuan kemasyarakatan, cinta ilmu pengetahuan dan tujuan kebendaan. Nah, kehidupan murid pada pendidikan tingkat dasar memiliki ciri-ciri yang yaitu diharuskannya belajar membaca dan menulis ya, diajarkan membaca dan menghafalkan Al-Qur'an serta hubungan yang baik antara guru dan murid layaknya orang tua dan anak. Nah, pada pendidikan tingkat tinggi, kehidupan murid berbeda karena mereka diberi kebebasan untuk memilih guru ya yang mereka kehendaki dan diberi kebebasan untuk berpindah dari guru yang satu ke guru yang lain apabila guru itu dianggap lebih baik. Mungkin itu tadi pemaparan hasil makalah kami. Mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan daripada dosen pengampu kami yaitu Bapak Mursal MPDI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.